Halo, ketemu lagi sama Bingong Plus. Kali ini saya punya karet Sweke Attack. Ini yang provinsial. Jadi Sweke Attack ini atau Sweke Phantom 2 Attack ini ada yang komersial dan provinsial. Ini yang provinsialnya. Ini saya punya yang hardnessnya 40 derajat dan tebelnya 2,1. Warna sponsnya sih ini ungu. Jadi biar lebih jelas, langsung aja kita lihat dari dekat gimana karetnya dan nanti kita coba ke meja. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Halo, ini dia sekarang udah ada karetnya Sweke Attack provinsial. ini yang provinsial. Provinsialnya lihatnya di mana ya? Saya nggak ngerti tulisan Cina, jadi nggak tahu ini provinsial dari mananya, tapi ini provinsial. Nah, ini kok agak beda. Ini Phantom 2 atau Phantomi. Ini di sini Phantom 2. Ini harusnya mungkin Phantom 2 Attack, tapi nggak masalah lah. Salah cetak dikit. Biasanya yang nyerempet kayak gitu lebih viral sih. Jadi kita buka dulu. Ini yang komersialnya. Kemarin saya coba ini yang komersial, ini yang provinsial. Kemarin saya coba yang Phantom 2 doang. Oh, ini saya lupa tadi bahas. Ini bilang ini hardnessnya 40, tebelnya 2,1. Sini aja. Di sini nggak ada, kan nggak ditulis. Nah, loh, kebalik. Piye tuh. Nah, ini dia, sini aja. Ini dia karetnya. Sweke Phantom 2 Attack, tapi ini ada. Nah, itu Attack. Attack provinsial. Udah pasti ini karet Cina Teki. Tuh. Udah ini lengket banget karetnya. Dan hardnessnya 40, agak lumayan keras sih. Ini pokoknya Teki. Teki dan mirip-mirip karet Cina yang lain. Lihat tuh. Tebel si top seatnya, dan memang ini buat spinner. Kalau tebel-tebel kayak gini nih, memang karet-karet spinner. Si top seatnya tebel nih, bagian top seatnya tebel, dan warnanya tuh apa ya disebutnya tuh, solid, bukan solid, gelap gitu warnanya, nggak terang, nggak transparan. Pokoknya ini karet Cina Teki yang murah, provinsial, harganya sekitar ya 450 lah paling mahal. Ini kelihatan nggak tuh, 2,1 strip 40, harganya jadi 40. Ini untuk sponsnya sendiri, ini ada plastiknya dan ada lemnya. Jadi nanti saya bersihin dulu lem, yang biasanya sih kalau yang kayak gini saya bersihin dulu lemnya, habis itu dilem lagi. Ini sih port spons, tapi kecil-kecil gitu. Si sponsnya kecil-kecil porinya dan dempetan, dan yang udah pasti warnanya ungu. Jadi biasanya yang provinsial warnanya biru, tapi yang birunya malah ada yang komersialnya. Yang provinsialnya ini ungu. Jadi seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba ke meja. Nanti kita kasih tahu hasilnya pas sudah dicobain. Nanti kesimpulannya ada di akhir video. Jadi tonton terus videonya sampai habis.
Nah itu dia tadi, saya udah coba karetnya. Ini saya pakai Phantom 2 Attack Provincial. Nah, ini yang provincial warna sponsnya ungu. Kalau yang komersial Phantom 2 Attack komersial warna sponsnya biru. Nanti kita coba karetnya. Saya cobanya di kayu Yinhe Pro 01 dan ini bintiknya saya pakai Lion Rebirth sponsnya 1,5. Ini Lion Rebirth yang waktu itu kita review, karetnya masih yang ini dan masih awet, belum ada yang putus. Saya Phantom 2 Attack udah pasti ini karet teki, karet Cina teki, tapi kalau menurut saya ini nggak terlalu hard. Ini yang nggak terlalu hard tuh malah yang kenyalnya, yang nggak kerasa hard ini malah top seatnya. Top seatnya tuh nggak kerasa hard kayak karet teki yang lain, tapi alot gitu. Waktu saya pertama coba, pertama buka plastik, terus pas mau pukul, saya pantulin bola. Ini bolanya tuh ngerem. Jadi mantul paling kalau lempar dari sini paling satu, yang keduanya langsung diem. Satu, yang keduanya langsung diem. Nah, saya pikir ini pasti bolanya berhenti nih kalau pakai pukul langsung. Tapi ternyata pas langsung saya coba bestrukan dulu pertama pukul-pukulan, bolanya tuh jalannya normal. Biasanya kan kalau yang bolanya ngerem, kalau dipantul-pantulin gitu, lengket gitu, masih baru waktu itu, baru ke plastiknya, masih lengket. Biasanya kalau dipakai pukulan stroke gitu, bolanya tuh agak nempel, jadi agak berhenti, powernya harus ditambah. Nah tapi ini jalannya normal, nggak kerasa berhentinya gitu. Kayak pakai karet biasa atau pakai karet Cina teki, tapi yang udah agak lama gitu, jadi kan nggak terlalu lengket tuh, kayak biasa kayak gitu aja jalannya normal. Powernya nggak terlalu besar memang, tapi pas abis itu saya coba buat gesek, buat spin gitu, agak mundur dikit, saya tarik, si bolanya tuh triangle-nya parah. Soalnya bolanya memang keset, kayak karetnya memang keset ya, lengket gitu, nempel sama bola. Jadi pas saya coba gesek, spin gitu, si triangle-nya tuh biasanya kalau bolanya gini, saya spin, bolanya ya cukup segini lah. Jadi gini kesini baliknya. Ini saya gerakan spin kayak gini, bola gesek, si bolanya tuh ngikut ke atas. Jadi ini karetnya lengket banget kalau buat gesek, apalagi pas masih baru banget. Itu triangle-nya parah banget. Nah jadi waktu saya mau gesek-gesek, harus sedikit adaptasi lagi, sedikit rubah cara pukulnya. Ngambilnya harus di atasnya banget bolanya. Jadi memang si triangle bolanya tuh ngikutin gerakan spin kita gitu. Jadi ada nyamuk. Jadi gerakannya, kalau kita gerakannya ke sini segini, apalagi bola kosong, si bolanya tuh ya ke sini, jadi ikut ke sana. Jadi ikut ke sana bolanya. Pantulannya tuh jadi bolanya dari sini pas kena bat ke atas. Tung gitu ke atas. Soalnya ini lengket banget. Nah, jadi makanya mukulnya harus kayak gini. Pas perkenaan bolanya itu harus di atasnya bola, jadi bolanya ngikut ke sana. Nah, itu baru dapat, meskipun speednya atau powernya dari kita nggak besar, si speednya pun memang nggak besar, tapi puterannya banyak. Jadi pas kita pukul gitu kayak yang pelan gitu bola tuh. Nah tapi pas abis turun kena meja, pok, lari dia, kayak yang ada karetnya gitu. Pas kena meja loncat gitu. Jadi gara-gara puterannya banyak, si bolanya tuh kelihatan pelan, tapi pas kena meja lawan, jatuh kena meja, bolanya tuh lari, loncat. Nah jadi memang karet ini tuh untuk main putaran memang peruntukannya. Si karet Cina teki kayak gini, speednya memang gak terlalu besar, tapi kalau udah bisa pakainya ya speednya bisa sama aja kayak karet Eropa, karet Jepang. Kalau pakainya bisa dan pakainya ngerti dan suka, itu pasti bisa aja sih. Cuma memang adaptasinya memang agak harus sedikit ekstra, soalnya atau
pas masih karetnya masih baru itu harus sedikit ekstra. Jadi mungkin harus sabar nunggu 2, 3, 4 kali pakai gitu baru dapet, bolanya pun triangle-nya nggak akan separah pas baru buka plastik gitu. Jadi kalau untuk spin, untuk gesek-gesek top spin, loop spin gitu, memang harus menyesuaikan sudut perkenaan bolanya. Itu sih kalau udah dapet itunya, biasanya si putranya udah ajib, udah super. Jadi speednya pun dihasilkan dari putranya itu. Kalau putranya tambah banyak, perkenaannya tambah pas, bolanya tuh meskipun nggak kencang, ya pantulan dari sininya nggak kencang, tapi pas abis kena meja lawan tuh bolanya tuh lebih lari dan lebih loncat gitu. Itu buat dorong sama spin. Kalau buat smash sih memang kemarin pas saya coba masih baru agak butuh tenaga ekstra kalau buat smash, dan agak susah juga kalau pakai smash pakai karet Cina Teki yang masih baru. Bingung gitu soalnya si triangle-nya agak sedikit apa disebutnya, sedikit random, acak gitu. Kalau buat spin udah jelas triangle-nya ngikutin gerakan tangan, gerakan bednya gitu, triangle-nya ke situ. Kalau buat smash ini kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke atas, jadi ini mending buat spin aja lah. jangan pakai smash. Habis itu untuk main gesek-gesekan touch kecil di atas meja, ini karetnya udah pasti enak. Cuma balik lagi, tadi karetnya masih baru, daya rekatnya masih bagus banget, masih lebih ekstra lah daya rekatnya daripada nanti mungkin kalau udah 2-3 kali pakai gitu udah beda. Si triangle-nya masih lurus-lurus, jadi kalau kita ngechopnya kepanjangan atau kekencengan tenaganya, ini si bolanya tuh malah lurus gitu loh, kayak yang menukik gitu. Nah, bisa nukik ke meja atau lurus flat ke out gitu. Jadi memang si perkenaannya dan tenaganya juga harus disesuaikan. Tapi memang kalau udah dapet, balik lagi, kalau udah dapet feel-nya, caranya, udah pasti putranya ya luar biasa lah pakai karet kayak gini. Habis itu main atau dipakai buat servis, ini udah pasti putranya banyak pakai buat servis. Tapi balik lagi, kalau karena kemarin saya cobanya masih baru ya, kebanyakan servisnya putranya banyak, tapi jadinya terlalu keluar meja, terlalu panjang-panjang gitu di bolanya. Soalnya itu tadi si triangle-nya tuh, kalau buat servis gimana triangle-nya, lurus-lurus gitu. Jadi kayak yang kita terlalu tekan kena meja, bolanya tuh terlalu jadi agak panjang-panjang keluar meja gitu. Jadi pokoknya pada intinya pakai karet ini itu kalau buat gesekan, mau spin, loop spin, chop atau servis, kalau menurut saya kemarin cara mensiasatinya biar dapat feel-nya, biar dapat cara pakainya itu, si dwell time-nya dikurangin atau kita bikin minim waktu perkenaan bola sama karetnya. Jadi cuma sedikit cek misalnya kayak gitu, atau pas chop cek gitu, nggak di. Jadi kita harus tegas gitu sebenarnya kalau pakai karet kayak gini, tegas. Kalau kita pakainya gini gitu, bolanya nempelnya terlalu lama gitu, ini malah produksi putranya memang banyak banget jadinya, tapi jadi terlalu lurus gitu bolanya, mau nuki ke bawah atau lurus ke atas. Buat servis juga kayak gitu, kenanya harus setegas mungkin, seminim mungkin dwell time-nya. Udah pasti putranya pasti banyak, dan itu malah bisa bikin bolanya lebih pendek sih. Kalau terlalu pelan gitu pakai karet yang kayak gini, apalagi kemarin masih baru, malah jadi panjang-panjang, bukan jadi pendek, malah jadi panjang. Sama buat spin juga kayak gitu, si kenanya harus tegas, harus dwell time-nya agak dikurangin dikit dan tambahin dorongan. Itu udah dapat lah, udah bisa dapat speed, dan spinnya udah pasti dapat. Speednya bisa dapat dari situ, dari dorongannya.
Jadi kesimpulannya karet ini sih menurut saya karet ini bagus, provinsial, tapi harganya 450.000. Sesuai ini udah ada logo TTF dan serial numbernya, berarti udah terdaftar sih harusnya, meskipun saya juga baru dengar. Apa ya, jadi kesimpulannya pakai karet ini memang waktu masih baru adaptasinya harus agak lebih lagi, lebih ekstra lagi adaptasinya. Lalu cara pakainya, kalau mau dapat gesekannya dan triangle-nya masih agak termaafkan gitu. Si dual time-nya kita kurangin, soalnya pakai karet kayak gini, ini kayu udah lumayan kenceng, tapi si dual time-nya masih tetap agak lama, besar menurut saya. Jadi cara pakainya dual time-nya agak sedikit dikurangin, jadi pakainya harus sedikit lebih tegas. Tapi bukan berarti tegas ditabrak kasar sih, maksudnya tegas pas kita ngegeseknya, pas kita ngecopnya, pas kita servisnya gitu, tegas cok gitu. Jadi dual time-nya agak dikurangin dikit. Nah itu pasti hasil buahnya lebih maksimal sih. Jadi itu aja pembahasan dari saya untuk Seke Phantom 2 Attack provinsial ini. Buat yang suka karetnya, ini kalau dilihat sih memang mirip-mirip sama karet-karet Cina Teki yang agak lumayan harganya. Kualitasnya juga hampir sama menurut saya. Jadi kalau kalian suka karet ini, cari di toko online. Toko online-nya Pingpong Plus ada, Tokopedia sama Shopee ada. Ini karet-karet Sweke ada di situ. Atau di toko offline mungkin beberapa udah ada, toko-toko olahraga gitu. Ya itu aja. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.